Halo Aquarius, gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik-baik aja dan sehat terus nih buat semuanya ya. Oke, di kesempatan kali ini aku mau reading untuk minggu terakhir bulan Mei. Uh, Sebelumnya aku infokan bahwa readingan ini readingan umum, jadi hasilnya tuh belum bisa resonate buat semuanya ya. Jadi ambil yang menurut kamu bermanfaat buat kamu. So, kita mulai dulu nih, kita lihat gimana sih energi kamu di minggu terakhir ini. So, nah di sini aku udah ambil 2 kartu buat kamu. Nah, bisa jadi nih buat Aquarius ya. Minggu-minggu ini tuh kayak kamu tuh gimana ya? Sering ngerasa rame dan banyak banget yang dipikirin gitu. Jadi kayak yang ada di pikiran kamu tuh bukan cuma satu doang, bukan satu perkara doang. Mungkin bisa juga ada perkara-perkara lain yang membuat pikiran kamu tuh semakin penuh gitu. Kadang mungkin kamu capek gitu ya membagi fokus ke banyak hal, atau mungkin ada semangat yang besar nih untuk bergerak atau mencoba sesuatu ya saat ini, atau malah merasa nggak bisa diem dan ingin cepat maju nih dalam beberapa hal yang mungkin sudah kamu planningkan. Uh, Apapun itu situasi dan kondisi kamu, aku ngerasa kayak di sini kamu tuh perlu banget untuk memperhatikan di mana kamu jangan terlalu impulsif dalam mengambil keputusan, atur energi, atur waktu supaya tidak burn out gitu. Apa ya, kayak ini tuh kayak buat kamu yang emang lagi banyak banget masalah atau pikiran kayaknya sih. Coba deh fokus pada prioritas ya, jangan semua dikerjakan sekaligus gitu loh. Jadi semua tuh butuh tahapan. Misalnya kamu tuh punya rencana, punya planning ya, pengen semuanya tuh bisa kamu wujudkan di waktu yang barengan gitu. Padahal itu semua juga kayaknya kurang kurang bisa gitu lah. Bahkan kamu sendiri mungkin juga udah feeling kalau semuanya terrealisasikan di waktu yang bersamaan kayaknya juga kurang mungkin gitu kan. Jadi memang butuh waktu yang bertahap. Coba fokus ke satu hal dulu baru ya ke yang lain gitu. Nah, di sini penting buat kamu untuk semangat terus dan pastinya tetap perlu diimbangi dengan konsistensi dalam mengerjakan atau mengusahakan apa yang sedang kamu planningkan ya. Jadi aku ngerasa peruntungan Aquarius itu lagi aktif dan penuh peluang selama kamu tuh bisa menjaga keseimbangan dan tidak terburu-buru. Karena aku lihat energi ini itu bisa membawa perkembangan yang mungkin cukup baik buat kedepannya ya untuk kamu. Oke, so kita bahas buat pekerjaan. uh, Apa ya, di sini tuh kayak mungkin ada peluang baru sih ya yang cukup bagus buat kamu. Mungkin kamu merasakan ada harapan atau mungkin peluang baru soal pekerjaan. Mungkin kamu mulai lebih percaya diri dengan kemampuan kamu sendiri, atau mungkin kamu di sini tuh ingin membangun sesuatu yang lebih stabil lagi. Coba deh di sini kamu juga lebih semangat ya untuk berkembang dan menghasilkan sesuatu lebih baik. Apapun itu yang ada di situasi kerja kamu, oke? Nah, mungkin yang perlu kamu perhatiin kalau dari kombinasi kartu ini ya, untuk kamu jangan menunda peluang yang datang. Mungkin perlu menjaga konsistensi juga ya, dan pastinya kamu harus sabar dalam sebuah proses. Nah, di sini aku ngeliat di mana kamu perlu untuk mengelola peluang dengan bijak. Jadi jangan setengah-setengah gitu.
Dan kamu harus percaya bahwa usaha kecil tuh bisa berkembang besar kok. Asalkan kamu tuh bener-bener mengusahakan dengan penuh konsistensi. Jadi pekerjaan kamu, aku lihat tuh sedang membawa energi awal yang sangat-sangat bagus buat berkembang nih minggu terakhir ini. Kalau dijalani dengan serius ya dan penuh konsistensi pastinya. Nah, peluang ini tuh kayak bisa membawa hasil yang cukup besar dan stabil nih buat kedepannya gitu. Oke, kita lihat lagi nih buat keuangan ya. So ini tuh aku punya dua tongkat ya, atau two of wands. Dimana mungkin di sini beberapa dari kamu Aquarius mungkin lagi banyak mikir soal masa depan finansial kamu, mungkin ingin berkembang atau menambah pemasukan mungkin ya. Dan mungkin kamu juga mulai tertarik mencoba peluang baru nih saat ini. Mungkin tapi kayak masih maju mundur dalam mengambil keputusan gitu ya. Nah, di sini mungkin yang perlu kamu perhatiin ya, kalau dari kartu ini, dimana kamu jangan terlalu lama ragu dalam mengambil langkah, tapi juga tetap hitung resiko dengan matang gitu loh. Coba fokus pada tujuan jangka panjang kamu juga, and then pastinya jangan takut keluar dari zona nyaman ya. Jadi keuangan kamu tuh aku lihat emang punya peluang berkembang kok untuk minggu-minggu ini dan kedepannya. Terutama kalau kamu berani mulai mengambil langkah baru dan lebih serius membangun masa depan finansial yang kamu pengenin gitu. Coba kita lihat buat asmara ya. Di sini ada kartu ini muncul nih buat kamu yang lagi single. Sebenarnya kamu tuh masih sangat menjaga hati ya buat saat ini. Mungkin ada rasa capek sih, waspada juga, dan mungkin juga takut terluka lagi nih, mungkin karena pengalaman yang sebelumnya. Jadi walaupun mungkin ada yang mendekat, kamu tuh kayak cenderung lebih hati-hati gitu, dan enggak gampang percaya gitu aja. Nah, mungkin kamu seperti ingin membuka hati, tapi di saat yang sama itu masih kayak memasang benteng nih untuk melindungi diri kamu sendiri. Apa ya, mungkin karena kamu tuh takut kecewa lagi gitu ya teman-teman ya. Mungkin sulit percaya sama orang baru misalkan, atau mungkin malah kamu lagi capek dengan drama percintaan, kayak udah nggak mau terlibat gitu ya. Pengen dicintai tapi juga takut disakitin. Nah, di sini jangan diarahkan luka lama tuh menutup semua peluang baru gitu loh. Dan kamu harus hati-hati itu apa ya? Emang baik gitu loh, tapi jangan sampai terlalu tertutup juga. Coba deh belajar membedakan intuisi dan juga trauma. And then mungkin perlu ini sih kayak beri waktu untuk diri kamu sendiri ya, untuk benar-benar pulih. Mungkin jadi kayak yang single ini lagi di fase penyembuhan dan perlindungan diri gitu loh. Nah, cinta baru emang tetap bisa datang ya, tapi semesta tuh pengen kamu menyembuhkan hati dulu nih supaya nanti bisa menjalani hubungan dengan lebih tenang dan lebih sehat buat kedepannya ya. Oke. So, kita buat yang sudah pacaran nih. Aku apa ya ngeliat di sini itu buat yang udah pacaran, mungkin ada energi yang cukup serius dan berpotensi membawa kestabilan ya. Karena dari kartu ini tuh nunjukin hubungan yang marah ke masa depan, kenyamanan, dan juga keinginan membangun sesuatu bersama dalam jangka panjang ya. Nah, hubungan ini aku lihat tuh bukan cuma soal perasaan sesaat aja guys, tapi juga tentang komitmen, rasa aman, dan memikirkan kehidupan kedepannya bersama pasangan ya. Nah, mungkin kamu tuh merasakan di mana hubungan tuh terasa lebih
serius dan lebih dewasa gitu ya. Dan mungkin juga kamu mulai memikirkan masa depan bersama. Nah, oke, kayak ada rasa nyaman dan ingin bertahan lama gitu ya. Atau mungkin fokus membangun kestabilan bersama pasangan. Nah, itu kayak ada di pikiran kalian saat ini. Kalau dari kartu ini ya. Nah, di sini buat kamu jangan terlalu fokus pada materi sampai lupa sisi emosional gitu. Pastinya perlu untuk tetap jaga komunikasi dan quality time. Oke, so juga penting banget untuk kamu bangun hubungan dengan kerjasama yang sehat ya teman-teman ya. Dan jangan memendam masalah kecil terlalu lama. Oke, intinya ya hubungan ini punya potensi yang bagus nih untuk jangka panjang. Kalau mungkin sama-sama dijaga dengan komitmen dan komunikasi yang baik pastinya ya, hubungan ini tuh aku lihat bisa berkembang menjadi hubungan yang lebih stabil dan serius buat kedepannya ya. Terutama ini buat Aquarius yang mungkin punya pasangan atau pacar dari teman-teman Taurus, Capricorn, atau Virgo. Tapi kalaupun misalkan zodiaknya bukan itu ya, gak apa-apa ikutin aja energinya ya. Kita lihat lagi nih buat kamu yang sudah nikah nih guys. Oke. Aku ngeliat di sini tuh ini kayaknya buat kamu yang punya pasangan dari Cancer, Pisces, atau Scorpio. Tapi kalaupun misalkan zodiaknya bukan itu, ikutin aja energinya ya. Aku ngeliat di sini tuh ada energi kepuasan dan kenyamanan emosional gitu. Adanya rasa syukur, keinginan untuk menikmati hubungan, dan harapan agar rumah tangga tuh tetap berjalan dengan tenang itu ada. Jadi walaupun mungkin nggak selalu sempurna gitu ya, tapi hubungan ini tetap membawa rasa nyaman dan mungkin ada keinginan untuk mempertahankan kebahagiaan bersama juga loh guys. Jadi kamu tuh mungkin juga lagi belajar menikmati hal-hal kecil dalam rumah tangga yang sebenarnya punya makna yang besar gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Mungkin akhir-akhir ini kamu ngerasa pengen hubungan itu lebih tenang dan damai. Mungkin kamu merasa lebih nyaman dengan pasangan. Mungkin kamu juga bersyukur atas apa yang sudah dimiliki ya. Pastinya juga di sini kamu perlu fokus mencari kebahagiaan bareng ya. Dan yang perlu kamu perhatikan, jangan cepat merasa puas lalu berhenti berusaha. Dan juga tetap jaga komunikasi dan perhatian kecil ya guys. Oke. Dan juga mungkin di sini tuh untuk kamu perlu hindarin terlalu memendam keinginan sendiri. Jadi kalau pengen apa atau gimana ya, coba diungkapkan gitu loh, jangan dipendam sendiri. Pastinya penting banget juga untuk bangun kebahagiaan bersama, bukan kebahagiaan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi hubungan ini tuh kayak punya energi yang cukup hangat dan juga penuh rasa syukur kalau terus dijaga dengan perhatian dan komunikasi yang baik. Dan aku ngeliat rumah tangga ini tuh bisa terasa apa ya kayak semakin nyaman dan membahagiakan. Oke, jadi tetap fokus pada hubungan kalian, tetap jaga komunikasi antara kamu dengan pasangan kamu. Oke, aku rasa cukup dulu readingan kita. Semoga bisa bermanfaat. Buat kamu yang pengen personal reading, coaching, bisa hubungin aku via WA yang ada di deskripsi channel ini. Makasih udah hadir, salam santun buat semuanya.